gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun hari di luar sana itu mataharinya kayak panas banget. Hari ini Daniel dan menemani kita lagi. Udah sehat ya, kemarin sakit. Sama-sama kita akan menemani Anda di acara Rubin No Secret. Wow. Sebelum kita ke beberapa bidang tamu kita hari ini, kita ngerubi bareng, kita kepojokan dulu yuk. Apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik, menuai komentar baik itu pro dan kontra, datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari Dinar Candy ya. Sebenarnya beritanya dari lama gitu, cuman kita nunggu dulu sampai betul-betul jelas gitu ya. Ya sekarang sih nggak jelas juga ya, agak jelas. Jadi Dinar Candy itu kemarin-kemarin itu kan sempat ngaku tuh waktu datang ke sini kan sempat bilang emang lagi ada yang deket gitu sama cowok. Dia bilang cowoknya baik, terus habis gitu royal apa segala macem. Ternyata ya diduga ternyata cowok yang lagi deket sama Dinar Candy itu masih punya istri. Jadi istrinya itu kemudian juga banyak curhat panjang kali lebar, bahkan mau berpisah gitu ya. Dan itu berawal pertemuannya dari sering nyawer-nyawer di TikTok gitu ya kan. Aduh, abis TikTok live jualan gak boleh, jangan sampai nih nyawer di TikTok juga gak boleh. Coba kita lihat dia postingannya Ayu Soraya nih ya. Ini istrinya nih, jujur aku sudah maafkan suamiku, aku sudah maafkan semua kekhilafan dia karena dia cuma punya satu kesalahan. Dia bilang satu kesalahan. Untuk yang lain dia sempurna, tapi aku tidak bisa memaafkan wanita yang terlalu munafik dengan berkata-katanya tentangan yang dia berikan ibarat harga diri yang aku punya. Rumah tangga bukan tempat di mana ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi percayalah saat wanita itu tidak mau diduakan, wanita yang baik akan memilih meninggalkan, tidak perlu minta maaf. Apa yang kalian lakukan akan aku jadikan momen berharga dalam hidupku. Sekarang kau bebas mau sebut suamiku di TikTok di mana aja karena dia sekarang suami kamu bukan suami aku lagi. Oh gitu. Oh kasihan, sedih banget. Jadi kan kamunya dia nggak sebut ya, tapi dia sebut apa sih? Permen. Gula-gula apa sih, manis apa gitu lah gitu ya gitu. Tapi kemudian ini seolah-olah kayak Dinar Candy kayak menjawab ya kan. Ada di beberapa postingannya di Dinar Candy, nanti kita lihat ya, baik itu tadi live juga masih ditanya juga masih dia jawab, kemudian ada video juga, ada postingan juga story ya. Ini penjelasan lagi di kronologi kalau berdasarkan si yang diduga istrinya cowok yang lagi dekat sama Dinar Candy berikut ini. Ada yang bilang nih kalau ngeliat mukanya kok kayak Dinar Candy yang ngomong gitu ya, suaranya mirip gitu ya. Hah? Untuk sekarang ada yang namanya video call. Kalau video call ada mukanya. Mungkin kalau cuma voice call, siapa ya? Apa sih, nggak ada hubungannya. Oke. Nah ini seolah-olah mengklarifikasi ya. Dinar Candy itu bilang bahwa itu yang terjadi itu sebenarnya bukan PC, tapi adalah slap call. Itu dah. Aduh, udahlah aku nggak akan menerjemahkan itu apa sebenarnya ya. Oh terus habis gitu dia ya udah, oke lanjut kita menuju ke yang lagi nih. Ada Dinar Candy merasa bahwa dia juga korban gitu. Dia bilang katanya dia si cowok itu ya yang diduga masih punya istri itu tuh yang agresif sekali mendekati dia gitu. Padahal pada saat yang bersamaan dia itu juga ada yang deketin, ada tiktokers yang sukses banget di negaranya yang pernah kita wawancara itu kayaknya ya, ada satu lagi boleh lagi gitu. Tapi yang ini gitu ya, coba ada kita lihat ya ceritanya Dinar Candy yang seolah-olah ini nyambung, seolah-olah menjawab itu tadi gitu. Aku langsung WhatsApp Dinar, Din benar enggak? Ya itu kan bisa diklarifikasi ya nanti ya kan, soalnya sudah menyebar itu beritanya di mana-mana juga gitu ya, di media sosial juga saling klarifikasi. Komentar netizen coba kita baca ya. Tinggal ngaku aja apa susahnya gitu ya. Itu yang tadi Dinar bilang, banyak yang menuding dia pelakor, sementara kalau Dinar bilangnya nggak tahu gitu. Yang berikutnya, ya mundurlah, jangan merusak kebahagiaan orang. Yang lanjutnya gitu, masa sih korban kok kena laki-laki nggak tahu statusnya, terus kok mau gitu katanya gitu ya kan. Tapi kita nggak tahu itu benar atau tidak gitu ya. Sekarang kita menuju ke bintang tamu kita. Nah ini juga sama, ini dulu sempat ramai juga beritanya tahun berapa ini ya. Ada dulu tadinya berteman, kemudian sempat ada gak enakan. Kemarin bikin podcast bareng ya, dan saling mencurahkan perasaannya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di proses dari yang kemudian gak enakan, kemudian kapan baikannya, kemudian sampai akhirnya bisa cerita-cerita, terus sekarang gimana keadaan pertemanan mereka. Kita lihat dulu profilnya Ola Ramlan dan Fitri Saluteri berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Ola dan Fitri. Terlihat wajah Ibu Fitri begitu tegang. Ibu tenang, jangan tegang, Bu. Enggak. Oh ya, lagi gak enak badan dia. Oh iya, terima kasih lo udah datang. Tapi sebenarnya sebelum kita menuju ke persahabatan mereka, kita lihat dulu ke Ola Ramlan. Kemarin kamu ramai diperbincangkan ya. Iya, ngomongin ya. Dia gara-gara pakai baju bagus sih bajunya. Kan aku pas sebenarnya datang tuh pakai ada blazernya. Ya. Nah di situ kepanasan, boleh dong buka. Kenapa dikomentarin
ya? Karena ada videonya pas kamu dari belakang. Iya. Lagi ya jalan udah. gitu. Terus salah siapa? Ya aku yang kan- videoin dong. Siapa yang videoin orang yang tanggung jawab? Terus mau ada VT-nya lagi. Gak apa-apa, boleh nggak nih Bu? Boleh, boleh nggak aja. apa-apa. Aku mah santai-santai. Nanti kita aja. tanya biar dia jelasin gitu ya. Gitu lah. Oh iya, itu menuai komentar netizen ya. Ada yang menduga, wah ntar lagi buka nih kayak gitu. Itu ibu sendiri tuh gimana? Ya, biarin aja netizen berhak ngomong apa aja, ya kan? Ya lihat aja ke depannya seperti apa. Betul sekali Mau sih ya. buka, mau tutup, mau apa ya jalanin aja kan aku yang ngejalanin. Hikmahnya apa? Itu kan sebenarnya kan memang acara gitu kan ya tadi. Iya kan, panas hitam buka. aku pakai blazer. Terus tutupin tuh ya sampai sini iya, ya. sampai sini. Terus ada pas disuruh nyanyi aku buka kan. Gue tuh juga bingung setiap kali acara suruh nyanyi terus. Oh sekarang ibu gitu jadi penyanyi. Iya maunya. Nah, terus ya udah gitu. Tapi sempat menduga nggak, oh, ini bakalan rame nih nanti kalau ada yang Nggak sih, videoin. nggak pikiran, nggak menduga, biasa aja. Tapi setelah banyak rame tuh rasanya gimana? Aslinya rasanya ya? Jujur sih biasa. Aku cuman orangnya nggak pedulian ya, cuek aja. Maksudnya yang baik aku masukin, yang omongan-omongan yang lain ya mungkin mereka berasa udah paling masuk surga ya nggak apa-apa, ya kan. Jadi ya nggak apa-apa komen-komen. Oke, kita lihat pembelaan Ibu Fitri tadi Bu, sempat tadi. Lagi agak pasang badan maju komentarnya gimana Bu tadi ngomongnya? Bukan, maksud kan itu kan acara temen juga ya. Iya. Aku sih cuman bilangnya gini, sabarlah. Kan pengen juga kalau besan lagi pakai sari diberitain, sering juga Oh dia iya pakai sih, sari. sering emang macam-macam sih ya. Iya Biar kan nggak ada- dia bilang kalau misalnya aku pakai sari nggak diberitain. Iya. Kalau aku pakai baju ketat dikit diberitain. Ibu ketatnya nggak dikit, Ibu kalau lari kan juga ketat. Iya makanya. Gimana dong? Ya terimalah olah Ramlan apa adanya. Oke, kita masuk yang berikutnya di podcastnya itu rame ya kemarin. Olah Ramlan menangis karena mengaku sempat kecewa dengan Fitri Besan. Aku berkaca-kaca, bukan Kamu- menangis. Kalau nangis tuh aku aja. kalau nangis tuh gitu. Tadi kan suaranya tercekat ya kan. Coba kita lihat di videonya. Mohon maaf ya. Tuh Lanjut kan. berikutnya yang menangis, yang menangis. Yang edit jangan erong. Kalau nangis tuh bersendu-sendu. Tapi kamu nahan diam lama gitu ya kan? Pengen banget gue nangis. Enggak. Tapi sedih kan waktu itu emang kamu sempat cerita ya. Bahkan kamu waktu itu sedang dalam tengah prahara juga gitu kan. Saya bilang Kan pada saat itu ada urusan rumah tangga juga. Tiba-tiba kok semuanya nyakitin aku. Tiba-tiba ya pada saat itu kayak wah semuanya orang mengecewakan aku. Tapi ya udahlah. pada saat itu ya rasanya. Terus akhirnya bisa mendekat lagi tuh gimana ceritanya, Bu? Coba Ibu Fitri gimana? Ya, sebetulnya kan semua itu ada sebabnya juga. Iya. Cuman aku nggak mau ngejelasin sebabnya Terus apa. sebabnya apa? Karena kan kalau menurut aku udah minta maaf ya udah minta maaf aja, nggak usah dikasih tahu Udah kenapa alasannya, sih kan aku alasannya gini, aku gini, harus gini. seperti itu. Iya. Nah, aku cukup dewasa untuk udah gua salah, gue minta maaf. Gitu. Emang salah gitu ya? Memang salah, tanpa aku juga harus tahu kenapa sih ada begini, kenapa gue juga punya kecewa. Tapi kan udah namanya aku udah minta maaf ya udah minta maaf aja. Pada saat itu langsung tuh, sempat ngerasa gitu, aduh ketahuan Ya deh. aku mah gitu. udah tahu kan sifat dia, aku mah udah tahu ya, maksudnya Sifat dia tuh siapa? olah. Ya Ya, itu? maksudnya ini bukan pertemanan yang asal berteman kan. Kita kan udah kayak saudara kan. Banyak kesalahpahaman, bukan kali ini aja, sering. Tapi namanya kita udah ngerti semarah-marahnya aku sama Ola atau Ola sama aku, nggak ada yang nggak ada yang perlu diperpanjang gitu. Nggak ada yang abadi gitu ya. Nggak namanya ada yang teman. penting untuk diributin. Kan pada saat itu emang sebetulnya dari Fitri sendiri sempat bertanya-tanya ketika ya Ola melewati satu fase gitu. Kamu sendiri sebenarnya bertanya-tanya ini ada apa sih gitu? Atau Ya. sempat komunikasinya sebetulnya nggak sebaik dulu gitu ke Ola? Enggak, aku nggak ngerasa itu menjadi kita jadi nggak ngomongan terlalu lama. Sempat diem iya gitu. Tapi kan aku yang cukup mengerti lah pada saat itu kan memang Ola juga banyak masalahnya dan aku nambahin masalah juga menurut aku ya. Nggak usah dijelasin kenapa aku begitu, udah minta maaf aja selesai. Jadi kenapa sih begitu? Nggak usah. Yang paling penting adalah misalnya orang bikin salah, orang Iya. itu sadar kalau dia Sadar. salah. Sadar kalau dia salah. Kalau misalnya dia bikin salah tapi tidak menyadari itu dan nggak minta maaf, ya Itu beda lagi, ada orang yang minta maaf supaya cepat-cepat masalahnya selesai, gitu tanpa ada Aku nggak rasa begitu loh. iya. Aku bukan cuma terus. ya iya 6 bulan cuy gak gue tegur. bulan ya. Iya 6 bulan kita nggak tegur kan. Aku Terus? nggak kepikir segitu lah. Iya, karena memang kan semuanya butuh waktu. Iya, betul. Semuanya butuh waktu gitu, memproses dulu kenapa gini. Dan aku juga punya I have my own problem. Dan menurut aku problem bersama teman-teman aku yang lain ini kecil gitu.
gue punya problem family yang lebih besar, yang dengan mantan suami, dengan anak-anak, aku harus ngurusin 3 anak aku, harus ngurusin itu. Jadi problem pertemanan ya teman, memang pada akhirnya teman yang baik akan selalu dekat sama kita. Aku doanya gitu aja. Kalau memang dia jodohnya teman aku sama aku selamanya, akan selamanya. Kalau enggak, ya kita nggak pernah tahu. Betul. Gitu loh. Nah ini kan tadi kan ada proses gitu ya, dari mulai kesalahpahaman atau nggak enakan gitu. Kemudian proses mendekat lagi tuh kita pengen tahu tuh prosesnya tuh gimana. Kan kamu udah minta maaf 6 bulan. Nggak ada ya, biasa aja kayak nggak ada. Ketemu di ulang tahunnya Mel. Oh iya. Aku tuh fan orangnya karena nggak pernah nganggap gimana gitu ya. Jadi nggak terlalu yang harus dipikirin lagi. Yang penting udah minta maaf, ya udah kita ngeliat ke depannya gimana. Tapi aku tahu mau sebenci apapun misalnya Ola sama aku ya, aku tahu kok kalau ada apa-apa pasti aku orang pertama yang dicari gitu. Iya gitu. Bisa, karena dia ring satunya aku kan. Awalnya kayak gitu. Ya. Tapi tiba-tiba dia waktu itu mungkin ada sosok seorang gitu yang ngomongin aku, dia nggak ngebela. Nah di situ aku shock dong gitu. Wajar itu sangat. Kan kamu tahu aku gimana, kok kamu malah gitu ya. Gitu karena dong. kadang-kadang kita juga punya lelah ya untuk ngebelain terus gitu. Aku tuh nggak ada yang ngebela loh, Fen. Oh ya, ibu perlu dibelain. Ibu ada masalah apa ceritanya? Enggak bercanda. Tapi ada yang belum minta maaf, ada? Udah. Semua orang yang bikin salah kebetulan udah pada minta maaf. Benar. Alhamdulillah. Oh iya benar. Aku absen ya, nggak salah. Oke, apa sih maju kau ya? Itu kan nanti dibahasnya ya kan? Aku tuh mau bahasnya mereka berdua. Mau buru-buru banget sih ini. Ini kalian kan cukup dekat ya, cukup dekat. Sedekat apa sih sebetulnya? Benarkah bahwa ya kamu tuh sebenarnya ya ini ring satunya, kamu cerita segalanya kan? Iya, pada saat itu kan kebetulan rumah aku sama Vita dekat. Terus udah itu juga ke anak kita berbarengan juga sekolahnya. Suami juga main bareng. Jadi memang berawal semuanya deket tuh memang dari Alina umur setahun. Aku kenal Fitri itu udah Alina umur setahun waktu belum setahun. Terus kemudian Fitri aku undang ke ulang tahun Alina. Terus di situ kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kita akrab sampai berjalannya berapa tahun gitu. Fitri pada saat dengar Ola tuh di podcast itu gitu kan ya. Aku udah tahu, ini pasti aku dibantai nih gitu kan. Aku udah siap-siap aja lah kan. Apa sih pertanyaannya, apa sih bilang gitu. Tapi kamu mau diundang podcast, mau gitu sama dia? Iya mau lah. Ada rasa ya kali nggak mau. Dia kesini aja terus gitu. Aduh aku deg-degan. Waktu itu deg-degan gitu gak? Oh enggak maksudnya kan udah itu podcast aku nggak ada yang aku briefing loh semuanya. Iya. Ya. Semua yang menonton tuh silahkan podcastnya The Ramlams Family, itu nggak ada yang aku briefing satupun bintang tamu. Udah tahu aku bakal dibantai. Aku udah tahu bakal dibantai, cuman kan ini sosial media ya. Iya. Yang paling penting buat hidup aku tuh bukan di dunia maya sih, Fen. Di dunia nyata. Itu mau kita mau dibikin apa di dunia maya, ya aku mah kan hidupnya di dunia nyata ya. Jadi udah aku udah siap aja lah. Mau nanya apa sih? Nih, ya udah tanya aja gitu. Aku udah tahu. Tapi udah kedepannya tuh hikmahnya apa sih sebenarnya? Kedepannya kalau buat ya sekarang pelajaran buat aku juga. Aku kedepannya seperti apa sama teman-teman, dan aku rasa juga itu pelajaran buat Fitri juga gitu. Karena pertemanan kita kan makin lama makin luas. Iya. Mencari teman-teman yang benar-benar baik dan yang setia dan yang nggak ngomong di belakang itu susah banget. Susah. Gitu. Ya nggak ada lah, Fen. Cuman ya aku sih ambil positifnya juga ya dari apa yang terjadi kemarin, walaupun nggak bener semua. Sebagian juga kan ada yang diedit juga. Tapi menurut aku ya jangankan kita berteman, orang saudara aja suka begitu ya. Tapi bagaimana kedepannya untuk aku memperbaiki diri, persahabatan aku, karena kan aku berteman nggak sama Ola aja, sama semua keluarganya kan. Justru pada saat aku bermasalah sama Ola itu kakak-kakak Ola semua itu yang ngajakin ketemu, apa ayo gimana ya, aku memberikan waktu untuk Ola untuk meredakan amarahnya ke aku saat itu. Ya, kalau kamu tahu kan, kalau kamu curhat sama aku ya, aku akan ngomonginnya di depan layar kaca. Enggak deh. Gimana? Bingung. Apa nih? Kan kamu cari teman yang nggak ngomongin aku di belakang. Kalau kamu cerita sama aku di depan layar kaca. Ngomongnya depan ya. Aku pun juga. Malah dendam ya. Oke, sekarang ini Besti Rules, kita mau tanya Besti Rules. Ini setuju atau nggak setuju bahwa musuhnya Besti adalah musuhku juga? Coba Besan dulu silahkan. Besan? Enggak Kenapa aku juga panggil Besan? Oh nggak setuju ya? Nggak semua?
Enggak begitu, maksudnya kan kita bukan anak kecil ya. Masa kita berantem sama si A, oh kamu harus benci sama dia, ya enggak lah. Tapi ibu ini termasuk orang yang sering itu loh belain bestinya loh. Oh, selama benar. Oh, selama benar. Iya. Kalau salah? Ya mana mungkin. Oh, iya. Oke lanjut. Enggak Lanjutin. Setuju nggak setuju? Ya Ini kadang-kadang- aku nggak ditanya Oh iya tadi. iya iya. Dan musuhku juga. Setuju nggak? Aku nggak juga. Kamu nggak Biasa juga ya? aja. Tergantung karena masalah orang kadang-kadang Iya, beda-beda. masalah orang gue udah ribet masalah hidup gue sendiri, ngapain Ngapain ribetin bocah masalah dapat orang? musuh ya Iya, betul. iya gitu. Setuju nggak setuju? Kadang-kadang kita suka kepleset ngomongin di belakang. Bisa ya, bisa enggak? Bisa ya, kadang-kadang kepleset. Iya, sama. Nah, kadang-kadang kepleset. Oke, jadi Bukan Maya. ngomongin sih niatnya, misalnya dia ngomongin apa gitu, tahu nggak ini gini, oh ya gitu. Kita Iya, iya. ikutan oh ya aja bisa jadi kayak ngomong. Bisa jadi masalah ya, benar. Iya, Jadi gitu harus loh. gimana ya? Iya, mendingan diem ya. Atau enggak sama kayak gue, mendingan mager di rumah nonton. Iya, itu setuju juga. Kurangi bergaul itu mengurangi resiko ya. Setuju nggak setuju? Kalau kita hangout sama bestie itu tetap juga baiknya adalah split bill biar tidak menimbulkan keributan. Kebetulan saya punya teman itu kadang-kadang malas split bill kalau nggak rebutan. Oh, aku senang banget. Kalau nggak rebutan sama Ibu Fitri atau Ibu siapa rebutan, split bill jarang ya biasa. Alhamdulillahnya pertemanan kita bukan orang-orang yang hitung-hitungan Oh, kamu itu gitu. makan apa, berapa ini. Tapi ntar takutnya kalau begitu musuhan terus dihitung-hitung. Ah, kan Oh jangan, enggak, kita nggak pernah sampai masalah Jangan. itu. Nggak pernah. Tapi punya teman kayak gitu nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kebetulan sama frekuensinya, alhamdulillah. Setuju nggak setuju kalau lagi berantem mendingan kita unfollow aja di Instagram. Bisa, bisa gua blok, itu bisa. Itu emosi, Ya itu aja. itu impulsif. Aku jarang banget unfollow orang. Kecuali yang nyebelin Di mute banget. aja ya. Di mute. Oh ada terakhir ada nggak yang unfollow? Gua Ada. tahu nih. Tujuannya gua tahu. Kan itu gunanya mute ya, daripada ya udahlah daripada aku juga ngebatin ini gini Oh, aku iya, mute baiklah. aja itu Oh, oke. gunanya mute. Tapi kalau unfollow sih berarti udah enek banget gitu baru aku Ada terakhir udah ada. Ada inisial. banyak. Nanti kita ngobrol lagi. Lanjutin ya. Kita korek lagi ya. Masih penasaran kan? Masih belum puas kan? Tapi ada satu berita lagi yang akan kita dengar sharing ceritanya. Ini berita duka ya. Ini menikah sudah 55 tahun kemarin di bulan ini begitu ya. Papa Latif Sitepu ini baru saja ditinggal istrinya meninggal dunia. Gitu. Jadi ini berat sekali karena sudah bertahun-tahun bersama, bukan juga sebagai istri tapi juga sebagai sahabat, teman, guru dan lain sebagainya. Kita lihat dulu profilnya berikut.